لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita beralih ke informasi seputar haji pemirsa. Cuaca saat wukuf di Arafah dalam puncak ibadah haji tahun ini diperkirakan mencapai kisaran 50 derajat Celcius. Jemaah calon haji diimbau tidak keluar dari tenda agar terhindar dari paparan panas ekstrim. Cuaca di Arafah diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius saat puncak haji. Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh mengimbau jemaah haji untuk tetap berada di dalam tenda saat wukuf. Menyikapi kondisi ini, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Hilman Latif mengimbau para jemaah calon haji Indonesia untuk tidak keluar dari tenda kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan jemaah, terutama yang lanjut usia dan rentan terhadap paparan panas ekstrim. Tadi kita sudah tinjau lokasi, terutama di Arafah, dan kami mendapatkan pesan dari Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia, dari Dr. Hasan Junakirah langsung menyampaikan pada kami pesan bahwa pada saat puncak haji nanti panasnya masih tinggi dan bahkan lebih tinggi daripada hari ini. Karena itu ada beberapa aturan baru yang nanti juga akan disampaikan lebih detail. Tapi di Arafah yang pertama dijaga jamaah tidak keluar tenda tanpa ada kebutuhan yang khusus, gitu ya. Karena memang kita harapkan jamaah bisa terhindar dari heat stroke, ya, serangan panas, yaitu berbahaya. Selama wukuf di Arafah, jemaah haji diberikan berbagai fasilitas untuk menjaga kenyamanan jemaah dan diimbau agar jemaah berdiam diri di tenda sambil berdoa, berzikir, atau membaca Al-Quran. Selain itu, para jemaah calon haji juga harus mempersiapkan kesabaran dan kondisi fisik, terutama bagi lansia dan penyandang disabilitas. Dari Mekah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Pemirsa, layanan kesehatan haji Indonesia terus memberikan perhatian maksimal bagi jemaah yang tengah dalam perawatan. Meski kondisi fisik mereka terbatas, para jemaah calon haji tetap dipersiapkan untuk menjalankan rangkaian ibadah secara sah dan sesuai syariat. Di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, Daerah Kerja Madinah, para jemaah yang tengah dirawat tetap mendapatkan pendampingan dan persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Meski dalam kondisi pemulihan, mereka dipastikan tetap menjalankan ibadah sesuai syariat. Diketahui, batas akhir pemindahan pasien ke Mekah ditetapkan hingga 31 Mei mendatang. Upaya perawatan guna mempersiapkan jemaah menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Saat ini ada 14 jemaah dirawat di KKHI Madinah dan 35 lainnya di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebagian besar jemaah menderita penyakit kronis seperti jantung, paru, diabetes, dan hipertensi. Jemaah yang kondisinya membaik akan dipindahkan secara bertahap ke Mekah. Mereka mempunyai penyakit penyerta yang dibawa dari tanah air, yang kencing manis, hipertensi. Kita upayakan sebelumnya jemaah haji sudah semuanya bisa dievakuasi ke Mekah. Insya Allah kita siap untuk melakukan pelayanan kesehatan di pos kesehatan di Mina. Sebanyak 70 personil medis dilibatkan beserta armada ambulans dan logistik kesehatan yang lengkap. Semua langkah dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah, terutama menjelang wukuf di Arafah. Dari Madinah, Arab Saudi, Kiki Irfan melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Pemirsa, puluhan ekor sapi kurban disalurkan untuk warga di Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara di Jakarta dan Brebes, Jawa Tengah, pemirsa, petugas sidak penyakit menular pada hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Tangerang menyalurkan 90 ekor sapi kurban untuk warga. Puluhan ekor sapi kurban ini akan didistribusikan ke 29 kecamatan melalui Dewan Masjid Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional. Pendistribusian sapi kurban ini sebagai wujud kepedulian pemerintah dan merupakan program rutin. Jumlahnya untuk tahun sekarang 30 itu melalui DMI diberikan, kita nanti melalui Basnas atau melalui juga pengurus dari Al-Hamdiat ini juga kita akan mengirimkan juga sejumlah 60. Jadi totalnya 90 lah. Tidak hanya menyalurkan hewan kurban, di Jakarta petugas menggelar pemeriksaan kesehatan ke sejumlah lapak pedagang hewan kurban untuk mengantisipasi penyakit menular pada hewan kurban seperti antraks, penyakit kuku dan mulut atau PMK. Selain mengambil sampel darah dan air liur, petugas juga memeriksa usia hewan kurban serta kelengkapan dokumen asal hewan kurban tersebut. Seluruh hewan kurban yang lolos uji kesehatan kemudian ditempeli stiker sehat oleh petugas. Sejumlah pedagang hewan kurban musiman menyambut baik pemeriksaan kesehatan tersebut. Adanya ini pemeriksaan kesehatan juga untuk para pembeli, jadinya 100% kalau kambing ini benar-benar sehat, sudah dijamin sehat. Tidak hanya di Jakarta, pemeriksaan hewan kurban dilakukan di sejumlah peternakan warga di Desa Sisalam, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Satu persatu hewan kurban diperiksa kesehatannya, mulai dari mulut, hidung, gigi, kulit, dan kuku. Namun jika ditemukan PMK, petugas akan melakukan karantina dan memberikan pengobatan. Petugas juga memeriksa kebersihan kandang dan cara pemberian pakan. Tim Liputan iNews melaporkan. 25 pemain mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Gianyar, Bali. Selengkapnya usai satu ini tetaplah di iNews Pagi, pemirsa.